Infrastruktur dibangun bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan konektivitas antar wilayah. Karena pentingnya infrastruktur, maka Presiden ke-7 Indonesia yaitu Joko Widodo selama periode kepemimpinannya memprioritaskan pembangunan infrastruktur dari jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Namun di balik kesuksesan membangun infrastruktur itu, terdapat beberapa infrastruktur yang kurang optimal dalam operasionalisasinya. Salah satu jenis infrastruktur yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bandara. Dari data Kementerian Perhubungan, terdapat 27 bandara yang dibangun pada era Presiden Jokowi. Dari 27 bandara itu ternyata terdapat beberapa bandara yang kurang optimal operasionalnya, padahal sudah menghabiskan anggaran mencapai ratusan miliar rupiah sampai dengan triliunan rupiah. Nah, apa saja daftar bandara yang sepi? Berikut videonya. Bandara Jenderal Besar Sudirman yang terletak di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, menempati urutan pertama dalam daftar ini. Bandara ini dilengkapi dengan landasan pacu berukuran 1.600 meter kali 30 meter. Presiden Jokowi meresmikan bandara ini pada 11 Juni 2021 dengan total biaya pembangunan mencapai 350 miliar rupiah. Saat pertama kali dioperasikan, maskapai Citylink membuka 2 rute komersial, yaitu Jakarta Purbalingga dan Purbalingga Surabaya. Namun aktivitas penerbangan di Bandara Sudirman tidak bertahan lama. Penurunan jumlah penumpang yang signifikan menyebabkan kedua rute tersebut akhirnya dihentikan. Pada Agustus 2022, Wings Air mencoba membuka rute baru dari Bandara Pondok Cabe Jakarta menuju Bandara Sudirman di Purbalingga. Sayangnya rute ini juga harus ditutup pada 19 Agustus 2022 karena minimnya jumlah penumpang. Upaya pengelola bandara dan pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi bandara dilakukan dengan membuka layanan penerbangan umroh mulai tahun 2023. Namun upaya ini belum berhasil menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan Bandara Sudirman secara maksimal. Sampai saat ini, bandara tersebut belum kembali melayani penerbangan komersial. Beberapa faktor menjadi penyebabnya, seperti harga tiket pesawat yang dinilai terlalu mahal. Akibatnya, masyarakat Purbalingga dan sekitarnya lebih memilih menggunakan transportasi kereta api atau bis umum yang lebih terjangkau. Hingga kini, nasib Bandara Sudirman yang dibangun dengan anggaran ratusan miliar rupiah masih belum jelas kapan akan beroperasi kembali. Dari kota Purbalingga, kita menuju ke kota Tasikmalaya yang memiliki Bandara Wiryadinata yang mengalami nasib serupa dengan Bandara Purbalingga. Berlokasi di Jalan Letkol Basir, Kecamatan Cibeureum, bandara ini kini mengalami kendala operasional akibat rendahnya tingkat okupansi penumpang, sehingga aktivitas penerbangan komersialnya terpaksa dihentikan. Bandara Wiryadinata sebenarnya bukan dibangun dari awal, melainkan hasil alih fungsi pangkalan udara militer peninggalan era kolonial Belanda. Pangkalan tersebut kemudian dikonversi menjadi bandara sipil untuk melayani kebutuhan transportasi udara masyarakat. Proses transformasi menjadi bandara komersial dimulai pada 2017 melalui serangkaian diskusi dan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah dengan pihak terkait. Meski biaya pengembangan secara keseluruhan tidak diungkap secara rinci, pada 2018, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub mengucurkan dana 30 miliar rupiah untuk melanjutkan proyek konstruksi, termasuk perpanjangan landasan pacu dari 1.200 meter menjadi 1.600 meter. Awalnya fasilitas bandara masih bergantung pada infrastruktur Lanut TNI AU Wiryadinata dengan landasan terbatas, sehingga hanya pesawat kecil seperti ATR-72 milik Wings Air yang bisa beroperasi. Total anggaran pengembangan hingga 2019 mencapai sekitar 45 miliar rupiah, termasuk pembangunan terminal penumpang seluas 1.100 meter persegi yang mampu melayani 150 penumpang per hari. Bandara ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 27 Februari 2019. Sayangnya pandemi COVID-19 di awal 2020 menghentikan seluruh aktivitas penerbangan.
Setelah 2 tahun vakum, bandara dibuka kembali pada 3 Agustus 2022 dengan melibatkan maskapai Susi Air yang mengoperasikan pesawat Grand Caravan berkapasitas 12 penumpang. Namun okupansi tetap rendah dan penerbangan tidak berjalan rutin. Di awal 2023, upaya revitalisasi dilakukan melalui kerja sama dengan swasta dan maskapai Citylink. Sayang, rute ini kembali gagal bertahan karena minimnya peminat dan harga tiket yang dinilai tidak terjangkau. Kini pengelola bandara berencana menggandeng 2 hingga 3 maskapai tambahan untuk mengoptimalkan operasional. Harapannya kolaborasi ini dapat mengatasi kendala okupansi dan meningkatkan kualitas layanan bagi warga Tasikmalaya. Nasib Bandara Wiryadinata sebagai aset strategis bernilai miliaran rupiah masih menunggu solusi konkret agar dapat berfungsi optimal di masa depan. Pada urutan ketiga terdapat Bandara Ngloram di Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang juga tidak bermanfaat dengan baik. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Desember 2020, bandara ini dibangun di atas bekas lapangan terbang khusus migas milik Kementerian ISDM yang dikonversi sejak 2019. Dengan luas area sekitar 27 hektar, fasilitas ini dilengkapi landasan pacu berukuran 1.500 meter, 30 meter, disertai taxiway 142 meter kali 23 meter dan apron seluas 90 meter kali 60 meter. Terminal penumpangnya yang mencapai 3.526 meter persegi dirancang untuk melayani hingga 210.000 penumpang per tahun. Awalnya, Citylink membuka rute Jakarta-Ngloram 2 kali seminggu. Namun, baik Citylink maupun Wings Air akhirnya menghentikan operasi akibat rendahnya jumlah penumpang. Meski secara teknis mampu menampung pesawat berjenis ATR-72, bandara ini justru terlihat sepi sejak Maret 2023 tanpa adanya aktivitas penerbangan komersial. Padahal bandara ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi wilayah Blora, Bojonegoro, Tuban, dan sekitarnya. Ironisnya, proyek senilai 132 miliar rupiah ini kini tidak berfungsi dengan optimal karena sepinya penumpang pesawat dari Blora. Semoga akan ada upaya perbaikan dan solusi dari pemerintah agar bandara ini bisa berjalan kembali. Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati menempati posisi keempat dalam daftar ini. Dibangun dengan menelan anggaran mencapai 2,6 triliun rupiah, bandara megah ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2018. Pesawat kepresidenan Indonesia tercatat sebagai pesawat pertama yang mendarat di bandara ini. Dengan luas lahan mencapai 1.800 hektar, Bandara Kertajati dilengkapi terminal penumpang seluas 121.000 meter persegi, terminal kargo 90.000 meter persegi, dan landasan pacu berukuran 3.000 meter kali 60 meter. Bandara ini awalnya ditargetkan mampu melayani 5,6 sampai 12 juta penumpang per tahun hingga 2024, bahkan diprediksi mencapai 29,3 juta penumpang per tahun pada 2032, sehingga menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Namun impian tersebut kandas ketika operasional penerbangan reguler dihentikan pada Juli 2019 akibat minimnya okupansi penumpang. Faktor utama yang disorot adalah kurangnya infrastruktur pendukung, terutama akses transportasi menuju bandara yang belum memadai. Kini Bandara Kertajati hanya mengandalkan sedikit rute domestik sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat terpaksa terus menanggung defisit operasional. Situasi semakin pelik setelah maskapai internasional menghentikan sementara layanannya yang berimbas pada penurunan drastis jumlah penumpang. Salah satu pejabat yang mengurusi Bandara Kertajati ini mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar kerap menutupi kekurangan biaya operasional. Nah, itulah daftar bandara yang dibangun dan saat ini sepi penumpang. Tentu hal ini perlu menjadi evaluasi bersama bahwa perlu ada kajian dan pertimbangan yang lebih seksama dalam membangun infrastruktur agar tujuan baik juga berhasil baik pula dan tidak menjadi masalah di kemudian hari. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.